Kurang Pak, cara menggunakan bahasa Indonesia ya. Oh salah ya, sorry Pak. Oke, lanjutin. Oke, jadi hari ini kita akan bahas rumus indeks match ya. Jadi rumus indeks match ini kita akan mengindeks, kemudian kita akan match secara dinamis ya, dan juga kita akan bandingkan dengan fungsi atau fitur conditional formatting. Jadi indeks match ini hasilnya akan sama dan akan lebih mantap lagi dengan penambahan conditional formatting. Dan rumus ini bisa diaplikasikan untuk pembelajaran atau latihan perkalian untuk anak-anak SD ya. Misalnya 1 nanti kali 9 dengan 1 kali 9 ya. Pokoknya nanti 9 digit ini akan dikalikan, kemudian hasilnya akan ditentukan dengan fungsi indeks match. Kemudian kita juga bisa melihat perbedaan warna atau perbandingan antara indeks match dengan conditional formatting. So langsung aja ke videonya. Jadi rumus ini atau video ini nanti teman-teman bisa digunakan untuk media pembelajaran ya, pembelajaran perkalian angka 1 sampai 9 gitu ya. Biasanya digunakan untuk anak-anak SD gitu. Oke, langkah yang pertama kita akan coba buat di sini angka 1 ya sampai dengan 9 di sini. Oke, yang kedua kita buat di kolom B saja. Ini juga sama 1 sampai 9 seperti ini. Kalau sudah kayak gini kita atur kolomnya saja. Nah, jadi yang saya maksud nanti adalah perkalian antara data yang ada di sini dengan data yang ada di sini. Kira-kira di titik temu berapa gitu ya. Misalnya 2 dikali 2. Nanti titik temunya adalah di sini. Adalah angkanya 4. Kalau 1 dikali 1 nanti angkanya di sini hasilnya ya. Adalah 1. 9 dikali 9 nanti titik temunya di sini gitu ya. Nah, untuk cara ini kita gunakan perkalian ya. Jadi caranya sama dengan kolom ini ya dikali dengan baris yang ada di sini. Kita enter. Nah, kalau kayak gini teman-teman ada permasalahan ketika akan menggunakan formula seperti ini ya, atau cara penarikan seperti ini. Kenapa? Karena di sini akan berubah. Harusnya di sini 1 dikali 2 itu hasilnya sini, tetapi formulanya akan berubah ketika ditarik seperti ini. Ini adalah 1 dikali 2, harusnya satunya yang ini. Apalagi formula yang ini. Nah, harusnya 1 dikali 6. Ini malah 120 kali 6 gitu. Jadi ini harus ada dikunci dulu ya. Nah, jadi caranya yaitu kita kunci barisnya untuk kolom C ini. Jadi tekan 2 kali sehingga tulis kayak gini ya, $2. Yang berikutnya untuk kolom B-nya itu kita kunci kolomnya. Ini harus 3 kali ya. Jadi $2 dikali $B3. Oke, lalu tekan enter. Nah, ini hasilnya 1. Kalau sudah kayak gini kita tarik ke bawah, kita tarik ke kanan. Nah, sudah berhasil ya. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian 4 dikali 4 hasilnya 16 gitu ya. Atau 1 dikali 9 hasilnya 9 gitu. Jadi titik temu antara perkalian yang pertama, angka pertama dengan angka yang kedua itu akan dihasilkan di sini ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita coba menggunakan atau membuat tabelnya lebih ya menarik dikit gitu ya. Kita pilih yang ini, kita pilih warnanya terserah bebas ya, asal kalau fontnya kontras backgroundnya harus gelap gitu ya. Saya coba pilih yang ini, backgroundnya warna putih ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, untuk cara-cara ini kita bisa menggunakan fungsi indeks match ya. Yang pertama indeks match itu harus 2 angka ya. Misalnya angka pertamanya berapa, angka keduanya berapa gitu ya. Nah, kalau di sini angka pertama, angka kedua. Angka pertamanya misalkan saya tulis di sini 2. Misalnya di angka keduanya kita kalikan dengan 4. Ya, angka pertama yaitu yang ini 2 dikali dengan 4. Nah, berarti di titik temu 8. Nah, untuk cara ini kita bisa menggunakan fungsi indeks ya, yang digabungkan dengan fungsi match ya. Jadi untuk mengindeks angka 8 ini adalah harus temukan posisi 2 dan posisi 4 gitu ya. Jadi teman-teman, untuk kombinasi rumus indeks match, teman-teman tulis aja dulu di sini match. Nah, match itu kan kita look up dulu, kita ambil yang ada data di sini ya. Match yang ada data di sel D13, oke. Di sini berarti kita titik koma.
Nah, itu harus lookup array ke data yang ini. Oke, kalau sudah tekan enter. Berarti angka 2 ditemukan ya. Angka 2 di value ini ditemukan, yaitu di posisi ini. Nah, sekarang match-nya berarti harus 2 karena ada di sini. Nah, jadi teman-teman bisa contohkan di sini match lookup value yang ini. Kemudian tabel array-nya atau lookup array-nya kita ambil, kita lihat di sini. Nah, kita titik koma exact match. Sorry, harus pakai exact ya. Yang ini juga harus pakai exact. Karena kenapa? Karena ini tidak mendekati ya. Harus exact, harus ditemukan benar-benar ya. Kalau tidak pakai exact itu misalnya mendekati 2. Karena di sini angkanya misalkan tepat di sini karena 1, 2, 3 sampai 9 itu tidak ada yang mendekati, misalkan 1, 3, 9 di sini ada 3 angka ya. Berarti 2 itu mendekati dengan angka 3. Nah, ini tidak usah menggunakan pakai ini gitu ya. Kita enter. Nah, seperti ini. Untuk kalau sudah ditemukan 2 match ini, baru kita menambahkan indeks ini ya. Karena indeks itu kan ada kolom, ada baris. Untuk kolomnya yang ini, untuk barisnya yang ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sini fungsi indeks. Oke, indeks array-nya. Nah, kita akan mengindeks data yang ada di sini kan. Kita blok array-nya, kemudian titik koma. Ini row number-nya menggunakan fungsi match. Yang ini hasilnya kan tadi 2 ya, di sini sudah ditemukan 2-nya dengan fungsi match. Maka selain data yang ini, kita akan temukan yang ini. Jadi formula match yang kedua yang ada di sini. Nah, teman-teman tulis lagi match gini. Lookup value-nya yang ini. Lookup array-nya kita blok yang ini. Oke, lalu pilih exact match. Nah, jadi match-nya 2 kali. Kita temukan angka 2. Yang match yang kedua kita temukan angka 4. Nah, kita akan mengindeks ya. Jadi kalau sudah ditemukan 2 dan 4, di mana posisinya kita indeks yaitu 2 dan 4. Ini 2, ini 4. Jadi di angka 8. Kita enter. Kemudian yes. Nah, seperti ini hasilnya kan 8. Kita hapus yang ini ya. Jadi titik temu indeks antara 2 dan 4 antara data di sini dengan di sini yaitu di posisi 8. Nah, teman-teman kalau sudah dapat kayak gini, mau berapapun ini 7 kali 4 itu hasilnya 28. 7 dikali 4. Ini hasilnya 28 gitu ya. Nah, kalau sudah ditemukan seperti ini sangat mudah sekali ya. Jadi indeks match ini, kombinasi indeks match itu caranya yaitu kita matching dulu ya. Matching dulu data-datanya, baru kalau sudah ada matching kita temukan. Karena fungsi indeks ini adalah ada row number, ada column number gitu ya, ada 2. Untuk row numbernya dengan fungsi indeks, column numbernya dengan fungsi indeks. Jadi dinamis. Kalau misalkan teman-teman tidak dinamis, statis, ini harus merubah row dan kolomnya gitu ya. Maka kita gunakan dinamis dengan fungsi match yang ini. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa kombinasikan dengan conditional formatting ya. Nah, untuk conditional formatting, teman-teman, untuk conditional formatting kita buat 3 kondisi. Yang pertama, data yang ini harus sama dengan angka 1, data yang ini harus sama dengan angka kedua. Yang ini ya, gitu. Oke, jadi caranya kita blok aja ini. Pilih home, kemudian conditional formatting. Lalu ini highlight dan pilih equal to. Oke. Nah, ini sudah otomatis ke angka 5 ya. Nah, mungkin teman-teman akan berbeda. Nah, ini equal to-nya harus sama dengan di sini. Maka di sini otomatis berpindah ya. 7-nya akan berbeda warnanya. Oh, karena saya ingin merubah warnanya, berarti saya harus mengganti di sini. Custom format. Oke, ini font, ini fill. Ya, 2 ini biasanya sering dipakai ya. Kalau saya misalkan ini dan ini ya. Kalau teman-teman mungkin bordernya akan dirubah gitu ya. Nah, ini misalnya warnanya kurang jelas, bisa menggunakan ini. Klik OK. Nah, ini kan lebih jelas lagi ya. Oke, kita OK lagi. Ini rule yang pertama. Rule yang kedua harus sama dengan yang ada di sini. Kita temukan angka 4. Home, conditional formatting, highlight, equal to. Nah, di sini harus sama dengan yang ini. Oke, kita ganti, kita samain warna merah ya. Oke, kita warna merah, kemudian OK. Oke. Nah, kita sudah dapat ya. 7, 4. Oke, misalkan saya ganti misalnya jadi 4, 4. Ini 4-nya akan berbeda ya, berpindah ya. Warna merahnya berpindah. Nah, kalau misalnya saya ganti menjadi 7,
7, 9. Nah, 7 dan 9 gitu ya. Nah, ini kan lebih bagus ya. Jadi lebih jelas, lebih apa namanya ya? Lebih terlihat gitu ya. Ini 7, 9. Ini posisi 7 dan posisi 9. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana cara mengindeknya dengan menggunakan conditional formatting yang ini. Bagaimana cara 63 ini berwarna yang berbeda gitu ya. Nah, sama dengan conditional formatting juga ya. Oke, caranya seperti apa? Nah, ini sudah dua rule. Yang pertama rule yang ini harus sama dengan ini, dan rule yang ini harus sama dengan ini gitu ya. Jadi caranya kita blok aja dulu, pilih home, kemudian conditional formatting, pilih manage rule. Nah, di sini rule-nya sudah ada dua, kita show format rule for this worksheet. Nah, ini sudah ada dua kan ya. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Oke, kita tambahkan rule yang kedua, new rule. Nah, untuk rule yang ketiga gitu, maksudnya bukan kedua ya, ketiga ya. Rule yang ketiga kita gunakan use a formula to determine which cell to format. Pilih yang ini. Nah, untuk rule yang ketiga ini kita gunakan fungsi index match tetapi dengan menggunakan conditional formatting ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya karena di sini ada dua value ya, dua kondisi. Yang pertama kondisi ini dan kondisi ini harus sama dengan ini ya. Kondisi ini harus sama dengan ini, kondisi ini harus sama dengan ini. Nah, maka di sini kita pilih N ya, formulanya seperti ini N. Kemudian kurung buka. Nah, di sini kita ambil C3. C3-nya ini kita ambil, kita kunci yang barisnya saja sehingga kita hapus saja dulu ininya. Oke, data C3 kan yang ini ya. Itu harus sama dengan sel ini D13. Yang ini ya. Oke, ini value yang pertama. Dan value yang kedua, titik koma. Value yang kedua adalah C3 yang ini. Nah, ini kan yang dikunci adalah baris. Sekarang kita kunci kolomnya saja sehingga dolar yang ada di sini di tengah dihapus ya. Nah, itu harus sama dengan yang ini 9 kan ya. Karena di sini kan yang 7 harus sama dengan data yang ada di sini, yang 7 harus sama dengan yang ini, yang kedua adalah harus sama dengan angka yang kedua yang ini 9 ya. Oke, kalau sudah kayak gini kita tutup kurung ya. Oke, tutup kurung mana? Oke. Nah, di sini di conditional formatting itu tidak otomatis tutup kurung harus dipakai atau enggaknya. Karena di sini tidak akan menutup kurung sendiri gitu seperti formula biasa ya. Jadi harus diketik ya atau dituliskan di sini. Oke, jadi N C $3 sama dengan $D $13 titik koma $C3 sama dengan $D $14. Nah, kalau sudah dapat kayak gini formulanya mau diformat seperti apa gitu ya. Oke, kita pilih format. Kita pilih fill. Kita coba di sini pilih yang warna kuning. Oke. Jadi untuk hasil 63 kita warnai menjadi kuning data yang di sini ya. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, kalau sudah kayak gini, ini mau di F2 itu kemana? Ini sudah terblok ya, seperti tadi ya. Kalau belum, teman-teman tinggal di drag saja. Kalau sudah kayak gini, klik Apply. Oke, bisa terlihat di sini ada perubahan di 63 ya. Nah, kalau sudah berhasil, klik OK. Nah, ini tiga kondisi ya. Pertama kondisi ini, kedua kondisi ini, dan kondisi ketiga adalah yang ini. Oke, saya coba di sini rubah menjadi 5 dikali 3. Nah, sudah dapat ya, 5 kali 3 hasilnya 15, seperti itu ya. Oke, jadi tiga kondisi ini yaitu dari sini conditional formatting, manage rule. Nah, kok hilang? Nah, ini bukan hilang, tapi di sini show format rule to for-nya kita pilih this worksheet. Oke. Jadi tiga kondisi ini, yang pertama kondisi ini, 2 dan 3 ini akan memberi warna yang berbeda yang sesuai dengan kondisi masing-masingnya gitu ya. Jadi ini bisa diterapkan atau digunakan untuk latihan-latihan ya teman-teman ya. Oke, saya kira ini aja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa digunakan buat ya kebutuhan teman-teman ya, misalnya belajar gitu, membuat aplikasi perkalian gitu kan ya, perkalian untuk anak SD belajar gitu ya. Sini misalnya ganti dengan 6, ini berubah ke sini, 5 kali 6 itu 30, bener gitu kan ya. Misalkan 1 kali 6, 1 kali 6 itu adalah 6 gitu. Ini bisa dilihat di sini yang lebih jelas.
Jadi kolom dan barisnya kita sudah dapat, titik temunya juga sudah dapat ya. Seperti ini aja video kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.